Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang Ibu Guru. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Senang sekali kalau lihat kalian semuanya pada sehat. Terlihat sekali dari wajah-wajah kalian yang ceria nih. Mana itu kita punya teman Pak Amiril? Tidak kelihatan. Oh, ada. Pak Amir duduknya paling belakang. Iya, Bu, perempuan semua, Bu. Bagaimana? Baik hari ini keadaannya? Sehat, Ibu. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, seperti biasanya kita harus berdoa dulu, Bu. Ya, kita berdoa dulu. Tujuan kita berdoa agar proses pembelajaran kita di hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang anak-anak pelajari itu dapat menjadi bekal untuk masa depan anak-anak. Oke, Ibu Christine mau tanya, hari ini siapa yang masuknya lebih awal? Susan, Bu. Oh, Susan tadi, Bu, dia mau buat PR katanya, Bu. Oh, karena Susan yang masuknya lebih awal, Ibu Christine minta kesediaan dari Susan deh untuk pimpin kita dalam doa. Susan, silakan. Ya. Baik Bu, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Susan. Sama Ibu. Oke, anak-anak, Ibu Christine absen dulu ya. Dari 9 orang, ada yang tidak hadir? Hadir semua kayaknya, Bu. Hadir semua. Oke, karena hadir semua, berarti Ibu Christine tidak perlu menyebutkan namanya satu persatu lagi ya. Ibu Christine langsung isi aja, hadir semua. Oke. Anak-anak seperti janji Ibu Christine di minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa ya? Kasih makanan, Kak Bu. Makanan itu, Bu. Bahan Tentang makanan. sistem pencernaan Makanan. Oh, berarti ada yang lupa nih, tidak ingat. Nah, tentang sistem pencernaan pada manusia, Bu. pada manusia. Oke. Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang sistem pencernaan pada manusia. Dalam materi sistem pencernaan pada manusia, ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang nutrisi, yang kedua tentang organ-organ sistem pencernaan pada manusia, dan yang ketiga tentang gangguan pada sistem pencernaan. Materi yang akan kita fokuskan untuk hari ini yaitu tentang nutrisi atau zat yang terkandung di dalam makanan. Iya, Ibu Christine punya pertanyaan nih. Waktu istirahat tadi ada yang ke kantin? Iya, Ada? Ada ke kantin semua, Bu, tadi. Oh, ke kantin semua. Ngapain di kantin? Beli nasi kuning, Ibu. Nasi goreng, Ibu. Oke. Loren, Ibu Christine Iya, mau Ibu. tanya nih. Loren tahu tidak? Di dalam nasi kuning itu mengandung nutrisi apa aja? Ada karbohidratnya, Ibu. Oh, ada karbohidrat. Iya. Ada yang lain lagi tidak? Ada, karena tadi tuh ada ayamnya, jadi itu protein, Ibu. Oh, oke. Berarti ada karbohidrat dan protein. Oke, terima kasih Loren. Ya, Iya, Ibu. anak-anak, hari ini kita akan bicara tentang nutrisi. Dalam proses pembelajaran hari ini ada Ibu Christine punya 4 buah gambar. Iya. Coba anak-anak perhatikan gambar apa saja yang Ibu Christine tampilkan. Iya, Susan mungkin? Roti Bu, Ya, sama roti. nasi dan telur. Oh, ikan sama telur. Muti? Sama Bu, itu ada roti, nasi, anak makan ayam sama telur, Bu. Ya, ada anak kecil yang sedang makan. Makan. Siapa yang tahu kenapa sih manusia itu harus makan?
Kalau nggak makan lemes, Ibu. Karena lapar, Bu. Sekali karena Biar punya lapar. tenaga, Bu. Ya, bagus sekali, pintar ya. Oke. Tahu tidak fungsi makanan untuk tubuh kita? Sumber energi ya, Bu. Kenapa? Saya nggak lemas, Bu. Oh, Rita, supaya nggak lemas. Apanya yang nggak lemas? Kalau saya nggak makan tuh sering lemas, Bu. Kayak mau Oh, pingsan. tubuhnya yang lemas ya. Iya. Oke, Rita. Terima kasih, Rita. Iya, Ibu. Dalam proses pembelajaran hari ini tentang materi nutrisi, ada 4 tujuan yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan praktikum, siswa diharapkan dapat menganalisis kandungan amilum pada bahan makanan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan praktikum, siswa diharapkan dapat menyimpulkan bahan makanan yang mengandung amilum. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan praktikum, siswa diharapkan dapat menyajikan data hasil praktikum uji bahan makanan pada tabel pengamatan. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil praktikum kelompok di depan kelas. Jadi dalam kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak akan diajak untuk melakukan praktikum, yaitu tentang uji kandungan amilum pada beberapa bahan makanan. Sudah siap semuanya? Sudah, Ibu. Siap, Oke. Ibu. Terima kasih. Ya, di dalam kegiatan proses pembelajaran hari ini ada 3 sistem penilaian yang akan Ibu adakan. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu sikap kritis. Jadi bagaimana anak-anak bisa memecahkan masalah. Kemudian kedisiplinan. Jadi dalam proses pembelajaran anak-anak harus disiplin. Ya, kemudian ada yang namanya penilaian pengetahuan yang nanti Ibu akan adakan melalui evaluasi. Ya, kemudian ada penilaian keterampilan yaitu melalui kegiatan praktikum yang nanti sebentar anak-anak akan lakukan. Iya. Oke, di sini Ibu Christine punya 6 jenis makanan. Ada pisang, ada kentang, tahu, ubi jalar, telur rebus, dan roti. Ada yang tahu di antara kalian jenis-jenis makanan ini mengandung apa? Zat apa saja? Karbohidrat, Bu. Karbohidrat, Ibu. Apakah karbohidrat saja? Ada protein juga di telur itu, Ibu. Telur itu protein kayaknya ya. Taunya dari mana? Kata buku itu, Bu, telur protein. Berasal dari hewan, Bu. Amiril tahu dari mana? Ada protein sama karbohidratnya. Dari buku itu, Bu, baca di buku, Bu. Oh, baca di buku. Tapi belum tahu secara pasti kan? Nggak tahu, Bu. Oke. Untuk mengetahuinya, maka hari ini Ibu Christine akan mengajak anak-anak untuk melakukan praktikum sederhana tentang pengujian kandungan atau nutrisi di dalam 6 jenis bahan makanan ini. Oke, sebelum itu Ibu Christine mau bagi anak-anak menjadi 2 kelompok dulu. Karena hari ini 9 orang yang hadir, maka Ibu Christine akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang, sedangkan kelompok 2 itu 5 orang. Kelompok 1 itu atas nama Amiril sebagai ketua, Ningsi, Eva, dan Nunung. Sedangkan kelompok 2, Winarni sebagai ketua kelompok, kemudian anggotanya ada Rita, Yulianti, Mutiara, dan Susan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Iya, sudah Bisa, tahu Ibu. toh kelompoknya masing-masing? Sudah, Ya. Ibu. Saya geser mejanya ke sana ya, Ibu. Oke, sekarang duduk per kelompok. Baik, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu Christine akan membagikan LKPD-nya. Setiap kelompok harus mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum nanti.
silakan taruh di atas meja. Yang masih simpan di bawah laci, silakan taruh di atas meja ya. Ibu Christine mau periksa. Oke, LKPD-nya Ibu Christine bagikan. Oke, sekarang sudah selesai pembagian LKPD-nya. Ibu Christine minta untuk setiap kelompok memperlihatkan bahan makanan yang akan digunakan dalam proses praktikum sebentar. Kelompok 1, Ketua Miril, bagaimana? Ada kekurangan untuk bahan yang akan digunakan? Sudah semua, Bu, tapi ubi kami warnanya kuning, Bu. Oh, tidak apa-apa, nah, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, yang berikut kelompok 2, Winarni. Bagaimana kelompokmu? Bahannya lengkap? Oke, lengkap. Oh, oke. Ya. Sekarang LKPD sudah ada di tangan anak-anak. Ibu Christine minta untuk anak-anak silakan membaca LKPD-nya. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Bu, untuk hasil pengamatan itu yang amilum itu yang kosong itu dicenteng-centeng ya, Bu? Tidak. Yang bagian yang nanti ditandai ada atau tidaknya itu, silakan Amiril baca di bagian-bagian bawah dari tabel pengamatan itu ada keterangan. Jadi kalau misalnya kandungan makanan itu mengandung amilum, berarti bisa dikasih tanda tambah atau tanda positif. Kalau tidak ada berarti dikasih tanda negatif. Bisa mengerti Amiril? Ngerti, Bu. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Aman? Sudah, Ibu. Kapan kita mulai, Ibu? Sudah mau segera ini, Bu. Oh ya, jangan buru-buru. Oke? Pasti kita lakukan. Ya. Sekarang anak-anak silakan melakukan praktikum. Ibu Christine kasih kesempatan 10 menit kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada pada LKPD. Setelah itu masing-masing kelompok harus menunjuk salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya di akhir nanti. Ya, silakan bekerja. Oke, Ibu Christine. Kalau udah halus ditetesin ya, Ibu, ya? Bagaimana, Amiril? Nanti kalau udah dihalusin, semuanya dikasih ditetesin ini, Bu, ya? Iya. Iya, Amiril. Jadi baca baik-baik prosedur kerjanya itu pada LKPD. Jadi setiap bahan itu harus dihaluskan dulu ya. Setelah itu catat. Masukkan pada tabel pengamatan warna awal dari setiap bahan itu warna dasarnya apa dulu. Misalnya ubi jalar yang Amiril punya kan warnanya kuning. Ya, berarti tulis warna awalnya itu sebelum ditetesi iodium atau betadin adalah warna kuning. Nah, kemudian nanti setelah ditetesi iodium, warnanya berubah jadi warna apa? Itu dimasukkan pada tabel berikutnya. Bisa dipahami, Amiril? Iya, Bu. Iya. Oke, Ibu Christine mau cek lagi nih. Apakah setiap kelompok bisa melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada pada LKPD atau tidak? Ibu ke kelompok kami, Ibu. Lihat dulu, Ibu, ini. Oke, Rita, sebentar. Ya, bagaimana Rita? Ada Ini, pertanyaan? Bu. Memang seperti ini hasilnya ya, Bu. Warnanya jadi cantik-cantik. Kok berubah ya, Bu, ya warnanya ya? Iya, warnanya akan berubah jadi cantik, ya kan? Ya, jadi kalau Iya. perubahannya itu ada warna keunguan atau warna biru kehitaman, seperti sudah dijelaskan dalam LKPD, berarti menandakan bahwa saat makanan itu mengandung apa? Karbohidrat ya, Bu. Iya, betul sekali. Berarti Rita membaca LKPD-nya dengan baik. Ya. Iya, cantik-cantik gini warnanya. Ya, Kayak warna sulap ya, cantik. Ibu ya. Bisa berubah warnanya gitu. Iya, tapi tidak berubah seperti Doraemon ya.
Iya, Iya. tapi warnanya yang berubah. Oke. Tinggal 2 menit lagi untuk setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 1 aman, kelompok 2 juga aman. Sudah mau hampir selesai. Ibu yang presentasi semua anggota kelompok apa ketuanya aja, Ibu? Tidak, Nunung. Nanti seperti tadi Ibu Christine jelaskan bahwa setiap kelompok harus menunjukkan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kelompok mereka. Iya. Siap. Oke, sudah selesai? Sudah bisa presentasi? Anak-anak? Ibu, Susan nggak mau kerja, Bu. Susan harus kerja, kalau tidak nanti nilai keterampilannya Ibu kurangi. Harus ada jalan-jalan aja tuh Bu. harus ada kerjasamanya, ya kan? Harus ada kerjasamanya. Kita ngerjain Nanti sendiri kegores Bu, nggak mau pisau, bagi-bagi. Harus Kita dibagi-bagi. jalan-jalan aja Ketua dulu. kelompok harus dibagi-bagi tugasnya. Itu kan ada beberapa jenis makanan. Silakan bagi tugas. Siapa yang menggiling, kasih halus. Siapa yang meneteskan iodionnya. Iya, harus dikasih tugas untuk teman yang lain. Agar ilmunya itu semuanya menguasai. Bukan hanya ketua kelompok aja. Oke. Tuh, Nunung, dengerin tuh, diem aja dari tadi, Bu. Harus kerjasama ya. Setiap kelompok harus ada kerjasama. Tidak boleh mengharapkan satu orang aja. Nanti ilmunya hanya untuk orang yang bekerja aja, yang lainnya tidak. Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu Christine persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikum mereka. Ya, siapa nih yang jadi perwakilan? Apakah ketua kelompok ataukah ketua kelompok? Amiril aja, Bu. Oh, Amiril. Oke, kelompok 1 diwakili oleh Amiril. Silakan Ya, Bu. Amiril. Saya mau presentasi, Bu, karena yang lain itu pada nggak mau, Bu. Mentang-mentang saya laki sendiri. Saya presentasi lah, Bu, ya. Oke. Baik, Silakan, selamat Amiril. pagi, teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk presentasi hasil pengamatan kami. Kami menguji 6 bahan makanan, yaitu terdiri atas tahu rebus, pisang, ubi jalar rebus, roti, putih telur rebus, kentang rebus. Nah, sebelum ditetesin iodin, itu warnanya berubah setelah ditetesin iodin. Tahu rebus awalnya putih menjadi biru kehitaman, itu menandakan adanya amilum. Pisang awalnya putih, setelah ditetesi jadi agak keunguan, itu menandakan ada amilum juga. Ubi jalar awalnya kuning, setelah ditetesi iodin berubah jadi biru kehitaman, itu juga ada amilum. Roti awalnya putih, setelah ditetesi berwarna biru kehitaman, juga sama, itu menandakan ada amilum. Putih telur warnanya putih, ini berubah warnanya beda ya dari yang roti tadi, jadi warna kecoklatan atau warna iodin. Ini menandakan tidak ada amilum. Nah, kentang rebus awalnya kuning, setelah ditetesi iodin berubah jadi biru kehitaman. Itu menandakan adanya amilum. Nah, dari hasil pengamatan kami, maka makanan yang mengandung amilum antara lain yaitu tahu, roti, kentang, dan ubi ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Pisang mengandung sedikit amilum ditandai dengan perubahan warna agak keunguan. Kemudian peran amilum bagi tubuh manusia adalah yang pertama sebagai sumber energi utama bagi tubuh, yang kedua untuk menjaga kesehatan jantung, yang ketiga mengatur kadar gula dalam darah, yang keempat mencegah terjadinya ketosis. Terus yang ketiga, dampak yang dialami seseorang ketika kekurangan karbohidrat. Yang pertama, menyebabkan ketosis akibat dari pemecahan lemak jadi energi sehingga terjadi penumpukan keton dalam darah, di mana ketosis ini dapat menyebabkan pusing, mual, dan dehidrasi. Nomor dua, tubuh menjadi mudah lelah dan tidak konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan konstipasi. Nah, dampak yang dialami seseorang ketika kelebihan karbohidrat, yaitu yang pertama,
terjadi peningkatan berat badan atau obesitas. Yang kedua, menyebabkan penyakit diabetes. Dan yang ketiga, peningkatan kolesterol yang dapat memicu resiko penyakit jantung. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahan makanan yang mengandung amilum ditandai dengan adanya perubahan warna biru, kehitaman atau ungu saat ditetesi betadin. Terus yang kedua, makanan yang mengandung amilum adalah A. Tahu, roti, kentang, dan ubi. Itu ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Yang B. Pisang mengandung sedikit amilum karena ditandai dengan perubahan warna agak keunguan. Sedangkan bahanan yang tidak mengandung amilum adalah putih telur, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi dari hasil kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 1, berdasarkan hasil pengamatan mereka bahwa makanan yang mengandung amilum itu adalah tahu, roti, kentang, dan ubi. Kemudian ada juga pisang, namun pisang hanya memiliki sedikit amilum. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna ketika ditetesi dengan iodin atau betadin, ada sedikit warna keunguan. Sedangkan telur itu tidak memiliki amilum. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, kita berpindah ke kelompok 2. Ya, Winarni, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil pengamatan uji amilum pada bahan makanan. Yang saya uji, ini bahan makanan ada 6, ada ubi jalar, kentang rebus, telur rebus, tahu rebus, roti, dan pisang. Oke, Sebelum sebentar ditetesin air. Winarni sebentar ya. Untuk kelompok 1, ketika kelompok 2 mempresentasikan hasilnya, tolong disimak baik-baik. Jika ada hal yang ingin ditanggapi, silakan. Oke, lanjut Winarni. Iya, Bu. Sebelum ditetesi iodin, warnanya ubi jalar berwarna kuning, kentang rebus berwarna putih, telur rebus berwarna putih dan kuning, tahu rebus berwarna putih, roti berwarna putih, pisang berwarna kuning. Setelah ditetesi iodin, ubi jalar warnanya biru kehitaman, kentang rebus berwarna biru kehitaman, telur rebus berwarna Karena apa? tadi apa teman-teman? Ya berubah. Tadi Nggak berubah yang putih. Oh, tidak ada perubahan. Iya, Oke. nggak berubah ya? Lanjut. Nggak Ya. berubah. Nggak Ibu, berubah, nggak ada perubahan. Oke. Gimana sih Winarni? Tahu rebus Lanjut. biru kehitaman, roti biru kehitaman, sedangkan pisang agak keunguan. Hasil yang saya dapatkan berdasarkan tabel pengamatan bahan makanan apa saja yang mengandung amilum, yaitu tahu, roti, kentang, dan ubi, ditandai dengan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan pisang berubah menjadi agak keunguan, jadi mengandung sedikit amilum, karbohidrat. Sedangkan peranan bagi tubuh manusia, amilum sebagai sumber energi mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit, membantu proses penyerapan kalsium. Yang berikutnya, bagaimana dampaknya apabila kekurangan atau kelebihan karbohidrat, tubuh menjadi mudah lelah dan tidak konsentrasi. Yang kedua, menyebabkan sembelit. Oke, kelompok 2 ada yang mau melanjutkan? Jadi dari kelompok kami, Ibu,
kesimpulannya semuanya ada karbohidratnya kecuali telur tadi. Oke. Terima kasih. Ya, jadi berdasarkan kesimpulan dari kelompok 2 sama seperti kelompok 1, yaitu makanan yang mengandung amilum yaitu roti, kentang, ubi dan pisang. Ya, sedangkan telur tidak mengalami perubahan, menandakan bahwa telur tidak memiliki atau tidak mengandung amilum. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, silakan duduk. Kelompok 2, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi berdasarkan hasil praktikum yang kita anak-anak lakukan di hari ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, bahan makanan yang mengandung amilum ketika ditetesi dengan indikator iodium akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman atau keunguan. Itu bisa dilihat ketika anak-anak meneteskan larutan iodium pada beberapa jenis makanan. Terjadi perubahan pada kentang, kemudian ada roti, dan juga pada tahu dan ubi jalar. Sedangkan makanan yang mengandung amilum, sedangkan pisang itu hanya mengandung sedikit amilum saja. Itu dapat dilihat dari perubahan warna yang ada pada pisang ketika ditetesi dengan iodium. Warna yang ditampilkan adalah agak keunguan. Jadi anak-anak bisa membedakan. Jadi kalau misalnya ditetesi dengan iodium, warnanya itu agak keunguan, ungunya itu tidak pekat, berarti menandakan bahwa hanya ada sedikit kandungan amilumnya. Sedangkan kalau misalnya warna keunguannya itu pekat sampai kehitaman atau menunjukkan warna biru kehitaman, menunjukkan bahwa kandungan amilum pada makanan tersebut itu dalam kadar yang banyak. Ya, kemudian perubahan warna yang terjadi pada beberapa jenis makanan yang mengandung amilum itu disebabkan karena adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang merupakan senyawa kompleks amonium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman atau keunguan. Ya, sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Selama ini Rita kira tahu itu cuman ada proteinnya aja, Bu. Ya, rupanya jadi ada juga ada karbohidrat. Ya, jadi ada karbohidratnya juga. Ya kan, makanya tadi Ibu Christine tanyakan untuk Amiril. Yakin tidak dengan apa yang dibacakan? Nah, jadi belum tentu bahwa apa yang kita yakinkan itu betul, ya kan? Jadi harus melakukan proses pengujian dulu atau praktikum. Ya, oke anak-anak, ada pertanyaan lagi? Enggak ada, Ibu. Oke, sudah paham ya? Sudah. Oke. Sebagai hasil pembelajaran di hari ini, Ibu Christine ingin menguji kemampuan anak-anak tentang materi yang hari ini dipelajari. Ya, Ibu Christine menyiapkan 5 soal, dan 5 soal ini ada pada link Google Form yang sudah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp kalian. Ya, silakan masing-masing orang membukanya, kemudian waktu yang diberikan untuk menjawab 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Saya sudah, Ibu. Saya juga sudah, Ibu. Oke, yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, nanti hasilnya Ibu Christine share lewat WhatsApp grup ya, agar ayah dan bunda kalian juga bisa lihat hasilnya. Iya, Oke. Ibu. Untuk refleksi hasil pembelajaran hari ini, anak-anak silakan mengisi link pada link Google Form yang ada tampil di layar, ya. Silakan anak-anak lihat. Ibu guru juga sudah share linknya pada WA group. Silakan anak-anak buka, isi, jawab sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Kemudian setelah itu dikirimkan. Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Untuk tindak lanjutnya, Ibu Christine ingin kasih PR untuk kalian.
PR-nya itu ada pada buku halaman 124. Ya, silakan Anda kerjakan bagian B-nya, pertanyaan nomor 1 hingga pertanyaan nomor 5. Dikerjakan minggu depan itu dikumpulkan. Ya, sedangkan untuk materi minggu depan itu kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia. Silakan anak-anak yang memiliki buku paket, silakan membacanya di rumah agar minggu depan kita bisa belajar bersama. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak? Ya, Ibu. Tidak, Ibu. Ada. Ibu Christine minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, ketua kelas silakan. Baik, teman-teman, kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pembelajaran kita di siang hari ini. Anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu. Selamat siang, Ya, Ibu Guru. sama-sama anak-anak. Baik, Bu Christine. Ya, Pak. Memang apa yang sudah disampaikan Pak Warto, tadi kan kita memang enggak betul-betul karena penyampaiannya secara daring, tapi enggak apa-apa lah itu karena memang kondisi realnya memang kita harus secara daring ya, walaupun memang skenarionya adalah secara luring ya. Masih sama ya, tadi pengamatan saya di awal, Bu Christine kan masih memberikan itu, apa itu? Peta konsep itu loh Bu Christine, di awal, ada enggak? Iya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Jadi yang tampil sekarang jangan dihapus dulu, nggak apa-apa. Biar jadi catatan komentar saya juga dulu kan itu. Nggak apa adanya. Setelah Bu Christine juga ditampilkan, nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi, kalau Ibu mau menampilkan apa itu konsep ya, meluruskan konsep atau menyampaikan intinya yang ada di media lah. Kapan itu Bapak Ibu semua, termasuk Bu Christine ini? Di akhir, Pak. Di akhir, Pak. Di akhir setelah apa? Pada saat penguatan. Setelah anak-anak presentasi, Pak. Tuh, ya. Jadi kalaupun memang kita masuk di situ, tidak harus dari awal. Jadi kalau memang fokus pada permasalahan-permasalahan yang ada, barulah kita masuk. Anak-anak tadi ada perlu Bapak atau Ibu luruskan konsepnya, tolong anak-anak perhatikan konsep ini dulu. Jadi kesimpulan tadi dari anak-anak sudah bagus, cuman ada artinya pelurusan konsep lagi atau pembenahan konsep seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan ini. Oke. Jadi masuknya guru sebagai fasilitator artinya pas posisi di situ. Dari awal itu jangan itu tadi memberikan info lah. Ya, tapi sementara ini tampilan berikutnya jangan dihilangkan dulu lah. Nggak apa-apa. Nanti tapi ketika sudah yang terakhir UKIN misalkan ya, saya pikir itu kita di awal selalu membikin penasaran. Jadi bisa ditampilkan gambar-gambar motivasi atau gambar-gambar masalah-masalah otentik. Ya itu saja, saya fokus di depan. Kalau akhir-akhirnya itu semuanya urutannya udah urut, semua mulai tampilan awal dari kita tadi. Ya, saya pikir itu ya dari saya. Oke, silakan Pak Warto mungkin. Oke, Pak Budi. Tampilannya sudah bagus ya. Kemudian memang benar nanti platformnya nanti menggunakan WA Bu ketika real di kelas. Iya Pak, saya memang karena saat nanti di kelas itu kan waktu yang diberikan singkat Pak. Jadi memang saya memfasilitasi anak. Jadi ada beberapa teman yang saya sudah konfirmasi dengan mereka untuk bisa meminjam laptop dan juga HP mereka saat nanti proses di kelas. Oh gitu. Maksud saya gini Bu, kalau memang sekiranya nggak bisa atau memberatkan kan bisa secara tertulis kan Bu. Itu kan misalkan Ibu tulis diketikkan di print kemudian dibagikan kan bisa gitu kan Bu. Ya. Jadi tanpa penggunaan platform WA atau Google Form nantinya juga nggak masalah Bu Christine ya. Oke, Pak. Yang penting Ibu tadi juga sudah menggunakan IT ketika menampilkan media pembelajarannya kan Bu, PPT-nya itu ya. Iya Pak. Nanti bisa lagi
diperhatikan lagi mau dipakai atau tidak, nanti monggo Bu Christine silakan. Siap, begitu ya Bu Christine. Siap, Pak. Siap. Oke, makasih. Gitu Siap, Pak Pak. Budi. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine.